on my microphone. Nah, tema webinar pada kira-kira hal apa saja ya yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat ini? Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya-tanya dulu nih dengan para peserta, Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Memangnya sudah spesifikkah di bidang ini? Atau sukakah desain-desain? Boleh dong sharing di kolom chat. Oke, mana nih? Boleh. Mungkin juga sekalian desain adalah jalan hidupku. Ah, bagus, 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 bagus. Mungkin yang lain ada nih yang suka desain-desain juga, baru belajar Bu. Wah, sama. Kita juga nanti akan belajar oleh ahlinya ya, yang pastinya menggunakan software Simatron. Desain-desain pasti itu akan sangat mudah. Percaya deh. Mungkin yang lain ada lagi yang baru-baru nih, baru-baru mungkin belum kenal Simatron itu apa. Nanti pastinya akan dijelaskan oleh narasumber kita nanti. Oke, luar biasa ya berbagai macam alasannya nih yang hadir dan pastinya tujuannya pun pasti tetap sama untuk menyimak informasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini. Oh, ada lagi nih pengalaman simatron yang lama tak dipakai buah, sayang sekali. Nanti dipakai kembali ya, Pak Haidi. Dan pastinya materi kali ini berbeda, jadi mungkin habis itu Pak Haidi tertarik lagi nih menggunakan simatron. Oke. Nah, yang rasanya para peserta udah pada nggak sabar nih ya untuk mendengarkan langsung dari senior engineer kita yang akan memberikan wawasan serta ilmunya. Oleh karena itu, Imagine memberikan lagi nih pengetahuan mengenai core cavity design di Simatron, tentunya bersama narasumber yang luar biasa dan ahli dalam bidangnya. Baiklah, oleh karena itu kita undang uh, Pak Hari Mulyanto untuk bergabung dalam Zoom kali ini. Halo Pak Hari, apakah sudah bergabung dalam Zoom? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Suara saya Oke. kedengaran? Halo Pak Hari, gimana nih Pak Hari, sehat? Baik-baik, semuanya baik. Baik, wah baik, Alhamdulillah. Gimana Pak Hari, sudah siap belum nih untuk Siap. memaparkan materi tentang Simatron nih Pak Hari? Siap? Oke, baik. Jika sudah siap nih, kalau gitu kita langsung simak saja yuk pemaparan dari Senior Engineer Imagine, yaitu Pak Hari Mulyanto. Kepada Pak Hari Mulyanto, dipersilahkan. Eh, Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Jadi kita bertemu kembali ya di acara webinar ini setelah mungkin cukup lama saya nggak apa namanya mengisi acara ini. Hari ini terima kasih karena udah dikasih untuk berbicara, membagikan sedikit pengetahuan gitu tentang simatron. Mungkin saya langsung saja share screen. Boleh minta dibantu Kakak Dian atau siapa tim yang di Oh, share namanya bisa screen-nya untuk share multiple screen. dulu. Oke, sebentar ya Pak ya. Dibantu. Oh, oke, sudah bisa belum Pak Oke, siap. untuk share screen-nya? Oh, sudah bisa? Oke, langsung Oke. saja kita mulai ya. Eh, Oke. jadi materi kita kali ini adalah tentang core dan graphic design di simatron ya. Ini oke. Nah, eh, core dan cavity design itu pada dasarnya adalah bagian dari eh, sebuah mold gitu. Namun karena mold sendiri cukup kompleks, jadi saya hanya mengambil bagian kecil dari mold saja, untuk core dan cavity-nya. Apa namanya? Walaupun ada sebagian teman-teman mungkin yang beranggapan bahwa ya core cavity itu pada dasarnya mold itu sendiri, tapi apa namanya? Ini hanya agar lebih fokus ya, apa namanya? Jadi lebih ke segmen core dan cavity-nya saja gitu. Nanti sekilas mungkin tentang mold-nya kita bisa bisa kan, tapi
saya lebih akan fokus tentang mold dan sorry, tentang core dan cavity. Pada dasarnya untuk buat core dan cavity pada mold itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Setidaknya yang saya catat itu ada tiga, itu yang pertama layout, yang berikutnya adalah shrinkage, kemudian yang paling penting dan paling krusial itu parting line. Nah, apa saja kita bisa lihat pada dasarnya layout ini kaitannya nanti dengan jumlah cavity. Jadi setiap kali teman-teman yang mold maker gitu ya ditanyain bisa nggak bikin mold ini, gitu. Pertanyaannya pertama kali biasanya itu pasti berapa cavity. Nah, eh, ini ditentukan dari layout karena nanti kaitannya dengan apa namanya cycle time ataupun ukuran size dari mold itu sendiri. Nah, secara uh, standar di Simatron itu menyediakan semacam sampel gitu ya untuk layout, itu ada beberapa yang bisa dipakai. Pada dasarnya ini adalah part yang dibuat di Simatron, cukup mudah untuk dibuat. Ataupun bisa juga kita menggunakan custom seperti ini. Jadi misalnya saya punya case tertentu, layoutnya saya mau seperti ini. Itu juga sangat memungkinkan. Oke, lanjut. Kemudian hal berikutnya adalah shrinkage. Shrinkage ini pada dasarnya adalah apa ya? Semua benda kalau misalnya dia diproses dengan panas, itu pada dasarnya akan mengalami yang namanya pemuaian. Kemudian pada saat dingin dia akan mengalami penyusutan. Uh, nah, penyusutannya itu seberapa itu yang harus enggak. Saya tidak akan membahas nilai penyusutan masing-masing material gitu. Kayak plastik AB dan sebagainya itu apa saja. Saya tidak akan membahas ke sana, tapi intinya pada saat teman-teman ingin desain core dan cavity, hal yang perlu dimasukkan di sini adalah shrinkage. Jadi ini contohnya. Secara default, Simatron itu memberikan nilai itu 1%. Jadi itu hanya nilai umum saja. Saya tahu masing-masing material itu punya nilai shrinkage masing. Jadi nanti intinya teman-teman bisa bisa setting, bisa bisa input nilai shrinkage-nya itu berdasarkan material yang dipakai. Lanjut dan parting line. Nah, parting line ini adalah bagian yang paling penting dan biasanya mungkin jadi hal yang cukup seru untuk dibahas, bahkan mungkin untuk diperdebatkan. Tapi secara sistem, misalnya saya punya benda kerja seperti ini salah satu contoh benda yang akan kita buat coordinatnya misalnya. Parting line itu adalah kurang lebih di sini. Jadi di area tersebut ada pertemuan dua buah taper. Jadi ada taper atas dan sisi bawah. Di bagian yang ada saya tunjuk dengan panah itu kurang lebih sistem akan mengenali itu sebagai area parting line. Jadi apa namanya ini tidak perlu membutuhkan semacam skill khusus gitu ya, karena sistem sudah mengenali bahwa bagian itu adalah parting line. Kemudian case yang lain, misalnya saya punya benda kerja knob gitu ya, eh, untuk part seperti ini, nah parting line itu secara default itu pasti akan di sekitar yang saya tunjuk dengan warna panah. Parting line kurang lebih akan. Nah, eh, ini adalah salah satu contoh yang umum yang kita bisa bisa bisa, bisa kita dapat dengan mudah menggunakan Simatron. Mungkin saya bisa switch sebentar, kita langsung aja masuk software. Saya coba share screen saya ke langsung kasih. Jadi ini tunggu, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Jadi saat ini saya Sudah. masuk ke Simatron. Kemudian di sini saya langsung gunakan. Nah, jadi Simatron untuk core cavity design itu namanya quick split. Jadi ini fitur yang punya oleh Simatron. Langkahnya cukup mudah teman-teman. Jadi cukup dengan start analyze seperti ini, select salah satu phase, kemudian start analyze, kemudian klik
apply, maka bagian yang terselect tadi itu akan menjadi sisi atas. Kemudian saya balik arahnya, kemudian saya select page yang lain, kemudian saya klik OK. Di sini kita akan mendapatkan kurang lebih seperti ini. Jadi uh, ini benar-benar default gitu ya. Jadi parting line itu ketemu dari pertemuan dua taper di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi yang case yang kedua, ini saya punya benda kerja knob seperti yang saya tampilkan di presentasi tadi. Parting line kurang lebih akan di sini. Jadi kita bisa coba langsung analyze seperti ini. Kemudian saya klik apply. Dan ini saya balik arahnya. Saya start analyze lagi dan klik. Lalu saya slide. Hasilnya seperti ini. Jadi parting line itu di bagian ini. Jadi kalau ditutupkan kembali, area dua tapernya ada di sini. Itu yang menjadi parting line. Ini saya kembali ke PowerPoint. Nah, ada beberapa pertanyaan yang apa namanya paling sering ditanyakan berkaitan dengan parting line ini. Yang pertama adalah bagaimana jika misalnya benda kerjanya itu tidak ada taper. Jadi ini hanya contoh aja ya, mungkin aktualnya bisa jadi lebih lebih saya cuma banyak sederhanaan aja. Jadi misalnya saya punya benda kerja. Umumnya teman-teman yang maker itu biasanya kalau nggak ada taper itu pasti akan minta apa namanya setidaknya dibikin taper walaupun kecil gitu ya. Karena itu nanti kaitannya dengan benda kerja ini agar lebih mudah terlepas dari cetakannya. Namun kalau misalnya kita menggunakan ya istilahnya dari sisi software itu secara default ya harus screen saya dulu ke simatron, kembali ke simatron. Misalnya, nah ini. Jadi misalnya benda kerjanya seperti ini tadi. Ini dari mana saya tahu ini nggak ada taper? Ini kita bisa ada tool selain langsung proses editing tadi. Simatron menyediakan tool untuk menganalisa yaitu uh, ini. Jadi di sini defaultnya vertical face itu at the first. Jadi kalau misalnya menggunakan ini, kita akan mendapatkan ini. Jadi di sini kalau kursor saya taruh di area di geometrinya itu akan muncul di sudutnya berapa gitu. Nah, di bagian ini itu secara umum sebenarnya ini nggak ada taper gitu ya. Sudutnya nol. Namun secara sistem itu dia merekomendasikan bahwa taper parting line-nya itu antara ini. Kenapa? Karena di bagian ini itu ada surface yang pecah gitu ya. Jadi di sini pertemuannya di. Jadi kalaupun misalnya saya setting seperti yang sebelumnya, di sini kalau misalnya saya coba analyze ya, nah hasilnya kurang lebih sama. Tapi secara apa namanya, secara kalau menurut saya secara pribadi gitu ya, pada dasarnya parting line itu bisa di mana aja di sepanjang bidang ini. Jadi kalau misalnya saya mau di tengah-tengah itu karena di sini tidak ada surface, jadi karena ini surface-nya satu, saya bisa gunakan alat bantu misalnya macam face gitu. Saya buat face terlebih dahulu ini, kemudian face ini jadi alat bantu untuk. Nah, sekarang kalau misalnya saya fitting lagi, ini bisa saja saya definisikan fitting lainnya dari sini seperti ini.
Itu yang sisi sebaliknya untuk atau lower, nah ini, nah ini saja. Jadi pada dasarnya kalau misalnya ketemu area yang netral gitu ya, tidak ada kepentingan, biasanya secara umum teman-teman maker itu cenderung akan meminta bahwa ini harusnya ada taper. Jadi kalau memungkinkan desainnya minta akan untuk direvisi. Tapi secara software pada dasarnya untuk kondisi seperti ini kita boleh bebas menentukan di mana saja yang kiranya secara nanti tes untuk tuning dan sebagainya itu sudah kurang lebih seperti itu. Kemudian saya kembali lagi ke PowerPoint saya. Bagaimana kalau misalnya ketemu case yang sama kurang lebih seperti kalau tadi nggak ada taper, sekarang ini bentuknya boleh dibilang bulat gitu ya. Ini mungkin yang lagi ngetrend saat-saat terakhir ini, lato-lato gitu ya. Oke, kita bisa langsung ke layar. Nah, ini, ya. Nah, untuk case seperti ini juga kurang lebih sama. Kalau misalnya saya langsung menggunakan quick split, ini sistem hanya akan mengenali bahwa bagian yang menjadi core atau upper, kita boleh sebut per cavity atau upper lower atau apapun itu gitu ya, itu di sini seperti ini. Nah, untuk yang bagian ini gimana? Nah, kalau misalnya benda kerjanya mudah ini seperti yang tadi saya lakukan di apa namanya part yang sebelumnya, ini juga kita perlu split secara manual. Ada banyak alat bantu yang bisa dipakai. Kalau tadi saya gunakan mid plane, mungkin saat ini saya bisa gunakan main plane yang Y. Saya seperti ini. Tentunya dengan pertimbangan bahwa oh ini datumnya itu ada di tengah. Jadi seperti ini secara manual. Seperti ini. Lalu kembali lakukan proses splitting tadi. Nah, kali ini tinggal bagian yang belum terselect tadinya itu bisa ditambahkan secara. Kalau misalnya perlu dikoreksi, saya biasanya triknya ini, saya zoom ke dulu, jadi terlihat bagian mana yang belum, ya, itu tinggal diselect seperti mudah sekali. Ini. Jadi ini case kedua untuk parting line. Oke. Kemudian kembali PowerPoint. Kalau misalnya ada sedikit delay atau mungkin layar belum tampil, tolong diinformasikan ya. Jadi biar saya agak sedikit memperlambat gitu ya. Oke, lanjut ke yang ketiga. Misalnya saya punya bentuk semacam seperti ini. Jadi eh, ini bentuknya anggap aja semacam donat gitu ya. Nah, untuk case seperti ini, eh, simatron juga tidak terlalu rumit kerjakannya. Saya punya benda kerjanya dan ternyata kalau dilihat di sini, ini datuknya masih belum sesuai. Jadi yang perlu saya lakukan adalah saya ini menggunakan direction analysis. Kemudian di sini, kalau memungkinkan kita bisa pakai this direction. Kalau dirasa masih belum tepat benar, kita bisa gunakan ini.
setting oriented. Jadi saya bisa temukan plane di sini, dan saya protectionnya. Oh sorry, bisa menggunakan protection plane. Kemudian tinggal di ya, apakah ke arah eh, sisi, kalau dilihat dari sini X positif atau negatif. Misalnya anggap aja seperti ini. Di sini ada tools untuk membuat S. Jadi bisa dibuat S secara sederhana gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa activate ini, dan kita bisa lihat bahwa orientasi partnya sekarang sudah lebih baik ketimbang yang, karena ada banyak yang tampil di layar, dan hanya sebagian saja yang. Kemudian kita bisa kembali analisis. Jadi secara sistem dia mengenali berdasarkan perbedaan 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 sudut gitu ya. Jadi parting length itu kurang lebih ada di pertemuan antara yang warna biru dan warna pink. Kemudian di bagian sini itu ada kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita gunakan split, saya pilih di sini, maka sistem hanya akan mengenali bagian ini. Begitu juga yang sebaliknya. Nah, ini yang default dikenali oleh sistem. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita tahu bahwa parting length harusnya ada di sini. Tapi karena ini surface utuh, kita perlu split dulu secara manual. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi kan eh, apa ya, posisinya datar, sekarang ada dua, jadi ada dua perbedaan ketinggian gitu, bagian sini dan bagian sini, di bagian sisi yang dalam dan yang luar ini. Nah, caranya gimana? Kalau kita gunakan ini belum, kita bisa gunakan ini. Di sini kita punya tools yang namanya split silhouette. Jadi kita bisa gunakan ini membantu kita memotong surface yang ini dan yang ini berdasarkan siluet. Siluet itu adalah boleh dibilang garis terluar dari suatu geometri, dari sudut pandang tertentu gitu. Jadi kalau misalnya ini preview terlebih dulu, kurang lebih dia posisinya ada di sudut yang atas dan yang bawah dari sini. Kalau ini saya klik OK, sekarang Halo, Pak Hari. ya Halo, Pak Hari. Mohon maaf untuk slide-nya masih belum diganti nih, Pak. belum ganti Tampilannya. ya. Iya. Apakah jaringannya nih, Pak? Oh, Eh, nah, oke. sudah terlihat? Sudah. Oke, saya ulang ya. Oke, boleh ya, Pak Hari ya? Oke, saya ulang sedikit tentang Oke, yang tadi. thank you, Jadi Pak. Oke, dilanjutkan kembali. kalau Terima misalnya kasih. ini saya split seperti ini bagian yang ini dan yang ini itu tidak akan dikenali. Kalau misalnya ini saya masukkan ke sisi atas, yang ini masuk ke bawah, kalau kita gunakan analisa seperti ini, maka ketahuan bahwa di sini areanya dekat. Yang warna merah ini. Di undercut itu seperti apa? Ya kurang lebih seperti ini. Jadi dia area yang ada di bawah atau sudutnya minus. Jadi kalau area netral itu yang warna ini, sini, area sini. Kemudian di bawah itu adalah area yang undercut. Nah, seperti ini. Oke. Jadi karena kondisi seperti ini, kita harus tentukan bahwa parting line-nya ada di situ. Nah, tools yang bisa dipakai untuk itu adalah split silhouette. Jadi menggunakan split silhouette ini, kita bisa dengan mudah untuk memotong
surface yang eh, biasanya bentukannya lengkung ya, seperti ini, eh, tepat di bagian yang paling ujung dari permukaan, dari bagian itu. Jadi garis terluarnya lah, boleh dibilang seperti itu. Kemudian kalau ini kita ulang lagi titiknya, kemudian bawah, dan yang ini 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 saya pindahkan ke sini. Kalau sekarang dianalisa lagi, yang tadi ada bagian yang berwarna merah itu sekarang sudah tidak tampil lagi. Jadi artinya parting line itu sudah benar berada di titik terluar dari geometri ini, atau sudut terluar di sini. Oke, kurang lebih seperti itu solusinya. Jadi menggunakan tools ini, apapun bentuknya kita bisa dengan mudah untuk memotong gitu ya, atau membelah geometrinya sehingga kita bisa dapatkan parting line yang lebih tepat. Oke, jadi untuk case seperti itu tadi kurang lebih yang bisa dilakukan di simultan adalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau misalnya ada slider atau bentuk atau objeknya atau geometrinya itu, apakah dia harus solid atau gimana? Kalau misalnya dia bendanya berupa surface. Nah, untuk ini saya punya contoh kasus. Saya kembali ke layar smartphone saya. Saya, nah ini layarnya sudah berubah ya. Halo, Sudah oke, sinkron oke. ya Pak. Ya. Oke. Nah, ini juga pertanyaannya, kalau tadi kan parting line selalu datar ya. Bagaimana kalau misalnya ada bentuk parting line-nya tidak datar? Misalnya seperti ini. Dan kalau dilihat secara geometri, ini bukan berupa benda solid. Jadi kalau saya lihat, saya filter pakai filter objek di sini, benda kerja di sini, ini bukan merupakan objek solid. Nah, apakah harus disolidkan terlebih dahulu? Jawabannya enggak. Jadi kita bisa langsung bekerja menggunakan geometri seperti ini apa adanya. Karena di sini kita punya dua tools untuk membuat core cavity-nya. Yang pertama menggunakan base solid object, yang berikutnya berdasarkan visual analysis. Jadi kalau misalnya saya atau kebetulan teman-teman ada kerja yang berupa surface seperti ini, teman-teman bisa gunakan visual analysis. Di sini bisa tentukan one atau both direction, yang vertical face-nya mau diapakan, apakah mau dimasuk ke top ataupun bottom. Saya biarkan do not include. Jadi ini kalau misalnya saya oke, maka secara sangat cepat saya akan mendapatkan, memang ada bagian-bagian tertentu yang belum masuk. Nah, biasanya kondisi seperti ini ada kemungkinan dia merupakan bidang netral, sehingga tadi secara default itu tidak masuk bagian atas ataupun bawah. Oke. Nah, caranya ya tinggal di select aja, kemudian ini mau masuk ke mana? Saya masuk core, tinggal di select, kemudian dipindahkan ke sisi yang dikehendaki. Kemudian untuk kalau misalnya ada kondisi tertentu ternyata ada slider, caranya ya ini buat satu direction lagi. Tinggal arahnya kita bisa tentukan berdasarkan nah ini nih, select terlebih dulu salah satu face, kemudian tentukan directionnya. Ini ada anak panah. Kita bisa misalnya, oh saya mau ke arah X saja di sini. Ini.
Jadi kalau dilihat dari pandangan atas, X-nya ke sana. Jadi saya gunakan X saja. Kemudian di sini eh, pilih one direction, kemudian kita bisa lakukan analisis. Ini butuh sedikit waktu untuk menganalisis. Di sini setting untuk face yang sudah terdefinisi. Lalu ini bisa di OK dan hasilnya adalah jadi eh, bagian ini misalnya, oh saya mau tambah sih, kurang lebih seperti ini. Nah ini hasilnya dan seperti terlihat di sini, ini ada lubang, jadi ada face yang hilang dan kurang lebih hasilnya. Jadi ini yang akan menjadi cavity, yang menjadi core, dan ini slidernya. Sepertinya ada yang belum. Jadi pada dasarnya sistem itu mungkin akan ada sedikit yang harus dikoreksi gitu ya. Jadi ada beberapa geometri tertentu itu seringkali masih belum sesuai. Jadi ini dibutuhkan user untuk sedikit menganalisa dan betulkan. Tapi dengan konsep seperti ini, saya rasa teman-teman bisa dengan cukup mudah untuk membuat core dan grafik. Adapun langkah berikutnya setelah ini biasanya adalah kita membuat parting face. Nah, parting face sendiri itu pada dasarnya adalah fitur surface yang pada dasarnya kita bisa bisa uh, membuat parting face itu menggunakan beberapa fitur yang fitur surface yang tersedia di Smart. Oh ya, sebelum saya lanjut ke parting surface, di sini eh, kalau kita lakukan sedikit analisa, ini ada beberapa bagian yang mungkin masih belum tepat. Jadi di sini, ini kembali lagi karena tadi datanya berupa surface, sedangkan secara di analisisnya, nah di sini untuk geometri berupa surface, pada dasarnya salah face itu memiliki permukaan atas dan bawah. Jadi misalnya seperti ini, kalau di sini eh, yang terlihat itu ada warna yang abu-abu dan warna yang putih. Kalau misalnya ini kembali saya ulang tadi, maka yang area yang tadi warna abu-abu atau hitam itu dia salah terdefinisi. Jadi artinya memang simatron hanya mengenali dia sebagai objek, objek surface gitu ya, tapi tidak bisa seringkali salah mengartikan bahwa ini harus area surface-nya arahnya ke bawah, baliknya. Jadi di sini kita bisa bisa koreksi. Jadi kita bisa bantu menentukan bahwa arahnya harus terbalik. Mungkin ada di bagian sisi bawah. Sementara kita rapikan dulu. Kalau ini kembali saya ulang analisanya tadi, maka terlihat bahwa di sini eh, area yang tadinya berwarna merah itu sudah eh, berubah menjadi warna hijau. Mungkin ada sebagian lagi yang masih belum tepat benar. Tapi kita tahu bahwa di sini
ini harusnya masuk warna hijau. Di, nah ini, dan ini, dan ini harusnya ini yang warna putih. Oke, jadi dengan kondisi ini kalau melakukan analisa sekali lagi, maka boleh dibilang ini sudah untuk area cavity ya, itu sudah lebih tepat, terutama yang sisi atas. Untuk yang bawah kita abaikan saja karena ini nanti semuanya masuk core. Hanya di bagian ini nih, di bagian ini masih ada area yang berwarna merah dan biru. Nah, bagian sini ini memang secara geometri ini ada kemungkinan di sini undercut. Nah, untuk memastikannya kita bisa gunakan siluet tadi. Jadi kalau misalnya ini saya siluet, ternyata memang di sini masih kebagi. Artinya kalau sistem tadi mengenali partikel di sini dengan menggunakan tools ini kita bisa eh, apa ya lakukan koreksi gitu ya bahwa parting line harusnya di sini. Ini seperti ini. Jadi idealnya parting line akan berada di area ini. Jadi kalau ini dianalisa lagi dan yang tadi berwarna merah bagian sini ini sudah tidak ada lagi warna merah. Artinya ini uh, sudah lebih ideal ketimbang yang sebelumnya. Tinggal nanti persoalannya adalah kalau misalnya bentuknya seperti ini, tinggal nanti proses manufacturingnya, bagaimana untuk buat machining ke area. Oke, uh, kemudian secara ringkas saja, karena mungkin waktunya ternyata kita masih masih berapa menit lagi, Mbak Dian? Kita sampai jam 2.15 Pak, karena kan tadi kita startnya di jam 1.15. Oke, siap. Saya Oke, lanjutkan sedikit cuman ya. setelah ini kan kita mau ada Q&A, jadi mungkin ya Cepat aja ya. bisa, ya, jadi bisa Oke, bertanya. saya singkat aja untuk selanjutnya. Eh, jadi untuk parting line itu pada dasarnya eh, kita bisa generate secara otomatis ya. Kemudian menggunakan alat-alat bantu yang tersedia di Smartron itu untuk proses membuat menentukan parting line itu akan jauh lebih lebih mudah dan kalaupun misalnya kita perlu melakukan koreksi parting line itu juga dapat dilakukan dengan mudah seperti ini. Kemudian saya lanjut ke parting phase. Parting phase ini pada dasarnya adalah kita menggunakan tools yang tersedia di Smartron untuk menutup geometri yang di dalam. Walaupun sebenarnya secara secara apa ya, secara simpelnya sih kalau misalnya kita abaikan langsung kita lanjut ke next step pun pada dasarnya itu sangat memungkinkan. Tapi kita akan coba lebih dulu ya untuk menutup di bagian-bagian yang sekiranya perlu. Oke. Saya hidden salah satu face yang ada, kemudian saya contohkan sedikit. Di sini kita punya tools untuk membuat parting face. Yang pertama adalah biasanya saya gunakan ini cap internal iron. Ini fungsinya untuk menutup face. Ada banyak lubang gitu ya. Ini itu bisa dengan sekali klik. Jadi seperti ini saya sudah dapat uh, face penutup. Itu juga misalnya di sini. Kemudian untuk bagian di sini, saya mau tutup bagian ini. Ini saya eh, biasanya cukup sering menggunakan ini, modify by sketch. Jadi face ini kayak diproyeksikan seolah-olah dia terbuat dari sebuah sketch. Kemudian sketch ini bisa di trim ataupun di extend disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya seperti ini, saya buat corner.
Ya. Nah, ini sudah bisa kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau misalnya eh, di bagian yang luar, ini bisa gunakan banyak tools yang tersedia di sini. Misalnya saya sweep, saya bisa select eh, manual satu-satu, atau bisa juga nanti di join terlebih dahulu composite curve gitu ya. Ini. Atau kalaupun misalnya eh, mau ringkas, saya bisa gunakan face lain gitu ya. Saya ambil aja geometri yang lain. Karena yang tadi sebenarnya sudah sempat saya sedikit preparasi gitu ya. Bagian yang ini saya kemudian lanjut ke next step, yaitu di sini adalah parting attribute. Parting attribute ini pada dasarnya adalah membagi parting face agar masuk ke sisi core ataupun sisi cover. Contohnya seperti ini. Dan yang ini masuk ke sisi core, sisi slider. Dan ini, nah ini harusnya ini. Ini jadi seperti ini. Nah, eh, karena ini tadi adalah core dan cavity design gitu ya. Jadi saya lanjut saja dengan menambahkan di sini eh sorry, harusnya saya pindah. Oh, tapi ini ya saya pindah ke part yang lain. Oke, ini saya tambahkan komponen. Komponen ini saya ambil dari katalog gitu ya. Ini saya buat katalog sederhana. Di isinya hanya di atas dan bawah. Kemudian ini saya letakkan di sini. Memang size-nya masih belum pas. Nanti saya coba untuk perbaiki terlebih dulu di sini. Ini. Jadi ini saya sedikit lebih. Misalnya ini.
misalnya kira-kira seperti ini, kalau dilihat dari nah, ini, eh, ini saya tambah manual, ada beberapa yang ini. Oke. Nah, oke. Tadi bagian ini itu adalah bagian yang belum terbuka dan ini adalah berupa surface. Kemudian di sini saya gunakan ini nih, tools untuk mengekspor ini. Kemudian ini saya select, lalu ini saya cut. Nah, pada dasarnya sih karena ini ada bagian yang masih belum pas. Intinya, kalau misalnya ini harusnya sedikit di terlebih dulu. Ini, dan ini. Ini, dan karena tadi ada perubahan, jadi ini harus diulang uh, atributnya. Jadi ini harus diatur masuk ke sisi core dan cavity. Jadi kurang lebih hasilnya segini. Karena ada perubahan, di sini biasanya dia ada sedikit warning. Jadi ini bisa di update dan hasilnya adalah ini. Nah ini. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah geometri yang berupa surface, namun dia bisa potong dengan baik. Walaupun secara konsep mungkin tidak aman karena ini nanti akan diproses machining, ya. Jadi masih ada bagian yang berlubang. Namun jika dirasa teman-teman butuh desain core cavity ataupun bahkan mold dengan cepat untuk mendapatkan size gitu ya, ini bisa dilakukan tanpa harus teman-teman membuat objeknya solid terlebih dahulu. Saya pikir tools yang disediakan Simatron itu akan sangat membantu sekali. Oke, mungkin karena ternyata waktunya cukup singkat, jadi saya sudah diwanti-wanti sama moderatornya tadi. Jadi mungkin materinya sebenarnya masih ada beberapa slide lagi, tapi kurang lebih materi berikutnya memang live demo. Jadi apa yang saya tampilkan tadi itu pada dasarnya ya sudah cukup mewakili gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Q&A. Barangkali ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan. Monggo silahkan Kakak Dian. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak
Pak Hari atas materinya. Luar biasa sekali ya mengenai pemaparan yang disampaikan oleh Pak Hari Mulyanto. Dan ada beberapa poin Pak Hari ya yang bisa dapat saya ulas kembali, yaitu yang 3 poin tadi. Itu ada layout, screening age, dan juga ada parting line yang sangat penting. Karena kan parting line merupakan pertemuan antara core dan cavity ya Pak ya. Ya, Nah, betul. dan baiklah ya Pak ya, kita masuk ke sesi Q&A yang pastinya untuk para peserta udah boleh nih jika ada yang ingin bertanya, Pak Hari siap menjawab. Tenang saja, di materi yang sudah disampaikan, Ayo, silakan boleh bertanya, tapi di... tolong jangan Ya, yang susah-susah ya. tolong jangan yang susah-susah kata Pak Hari. Aduh, Pak Hari, padahal Pak Hari tuh udah jago banget. Mau yang susah juga nggak apa-apa, guys. Tenang aja. Boleh. Oh, ada nih. Oh, ada nih Pak Hari yang perkenalkan, saya Dimas dari Solo. Duh, Pak, saya mau telur ya? tanya. Iya, dari Solo nih Pak, jauh ya Pak ya? Uh, Jauh Bagaimana banget. cara menentukan parting line jika bendanya berbentuk telur, Pak? Karena secara bentuk telur itu kan agak-agak gimana gitu. Ini maksudnya gimana nih? Agak-agak gimana tuh apa nih maksudnya? Mungkin kalau bentuk telur tuh ini kali ya, Pak ya. Bentuknya kan kadang ada yang oval panjang, ada yang pendek gitu kali ya, Pak ya. Iya, betul, betul, Bentuknya betul. kan tidak Oke, bersudut. Oh gitu. Nah, jadi gimana nih Pak Hari cara oke. menentukan parting line jika Langsung saya bendanya... coba jawab saja ya. Oke, boleh Pak Kita Hari, kembali ke dipersilakan. aplikasi tadi. Jadi pada dasarnya kurang lebih kurang lebih bentuk telur itu mirip dengan ini. Jadi karena surface-nya tidak ada bagian yang bertemu, jadi ya mau nggak mau kita yang harus split secara manual terlebih dahulu supaya dia bisa ketemu. Atau mungkin bisa saya coba sedikit drawing aja barangkali ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Misalnya telur itu kurang, nanti kalau ada teman-teman yang lebih jago membuat telur, silakan dikoreksi ya. Tapi kalau saya nggak salah, bentuk telur itu yang paling sederhana gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi uh, kira-kira seperti ini. Mungkin nggak persis banget, mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan mendekati gitu ya. Nah, ini agak kurang pas. Jadi di sini saya tambahkan dulu bagian ini dan ini harusnya dia tangan. Nah, gitu. Oke. Nah, telur itu kurang lebih seperti inilah. Ini ya. Nah, kalau kalau telur yang ada di minimart kan biasanya kan di sini ya di belahnya ya. Nah, kali ini mungkin pertanyaannya kan kalau di belahnya di sini gitu ya. Di apa ya? Di sumbu Y. Nah, caranya ya kalau kita gunakan analyze ini. Nah, parting line kurang lebih kan di sekitaran sini nih. Kita bisa gunakan tadi yang split by silhouette tadi. Itu cara yang paling simple. Ini. Nah, jadi dengan tools ini kita bisa bisa memotong ini dengan sangat cepat dan akurat. Areanya tepat berada di bagian yang tadi. Nah ini, jadi persis di antara yang warna biru dan warna merah. Jadi kalaupun misalnya dilanjut dengan proses splitting, nah kurang lebih akan seperti ini. Seperti itu. Mudah-mudahan
menjawab. Kalau masih belum terjawab, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Siapa tadi yang bertanya tadi? Dari Dimas, Pak, dari Solo. Oh, Oh, tapi kalau kata Mas Dimas ya, dari Solo ya? iya, kata Mas Oke, Dimas ternyata menarik sekali, katanya gitu, Pak. oke. Berarti kemungkinan aman ya, Pak ya, jawabannya bisa dapat diterima. Oke, Oke, siap. mungkin ada lagi para peserta nih yang ingin bertanya, boleh banget. Mungkin kita sediain satu lagi kali ya, Pak ya, yang Boleh, silakan, yang silakan. bertanya sebelum waktunya sudah habis. Tapi kita buka satu lagi pertanyaan. Oh, jika ada yang ingin bertanya, boleh banget langsung. Langsung dijawab sama Pak Hari. Tenang Apa itu aja, pertanyaannya? tenang. Masih pada berpikir kira penting lain berbagai macam Hmm. bentuk kali ya Pak ya. Jadi Kalau masih nggak ada, mikir saya yang bentuk-bentuknya nanya deh. apa. Untuk Wah, teman-teman yang ketinggalan gimana nih? Misalnya ada teman-teman yang ketinggalan, terus pengen apa namanya? Pengen tahu webinar kita kali ini, apakah ada recordingnya, apakah diupload di channel tertentu gitu? mungkin bisa diupload di channel YouTube kali ya Pak ya. Biar Ya, banyak silakan. Makanya viewersnya. tolong diinformasikan, barangkali ada teman-teman yang tertarik namun jalan, nanti teman-teman bisa lihat recordingnya ada di channel yang nanti di-share oleh moderator. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, apakah ada lagi ya yang ingin bertanya? Kayaknya Oke. sih karena materinya sebenarnya masih cukup panjang gitu ya. Mungkin Hmm. kalau misalnya nggak ada yang bertanya, kita lanjut lagi aja sampai jam 1 malam ya. Boleh Pak. Mungkin di webinar selanjutnya kali ya kita bahas berbagai macam bentuk ya Pak ya. Sampai Ya, ke balok nanti. Oke, mungkin Pak Hari kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya dan waktunya juga sudah lewat nih Pak dari jam kita, mungkin kita berpamitan dulu kali ya Pak ya bersama para peserta. siap, siap. Baik, baik. Terima kasih juga Pak Hari atas materi-materinya itu luar biasa sekali. Mungkin saya moderator ingin pamit dulu, Pak Hari mungkin sudah bisa beristirahat. Siap. Biarkan saya yang pamitan. Thank you so much Pak Hari, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk para Imaginers yang nonton nih. Terima kasih Pak Hari. Oke, dikarenakan waktu sudah lewat nih ya. Jadi sebelum itu kita foto dulu, kita mengabadikan dulu nih webinar pada hari ini. Mungkin yang bisa on cam, diperbolehkan untuk on cam, karena biar lihat nih peserta-pesertanya dari mana aja. Boleh yang mau on cam saat webinar ini. Wah, mana nih on cam nih, baru Pak Hari. Atau mungkin bisa langsung Pak Panitia bisa dibantu untuk dokumentasinya. Oke, oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oh, Pak Hadi sudah ini nih, sudah on cam nih. Oke, Ya, nggak baik. connect. Saya selaku moderator. Hah? Iya, kenapa Pak Hari ada apa? Nggak, tadi Recording sempat stopped. keputus sebentar. Oh, ya, oke. Saya lanjut ya Pak ya. Harus pamit undur diri, namun tidak perlu
khawatir, pastinya nanti akan Imaginers untuk men-follow Instagram official Imagine @imagine.id agar mendapatkan informasi-informasi terupdate, atau bisa juga nih ke akun sosial media kita yang lain, yaitu ada LinkedIn, Facebook, dan juga YouTube di imagine.id. Baiklah, sekian dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya dalam memandu acara saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih. Saya juga mewakili Imagine, memohon maaf apabila dalam berlangsungnya acara terjadi kendala yang tidak diinginkan. Saya Danika Lestari, event dan kreatif dari Imagine, moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah ya. Terima kasih.